Ya kan mau ngecek Lagi dulu. ibu aku behind the scene gitu. Lepas nggak sih? Udah. Gracias. Emangnya di tugasnya disuruh ngapain sih? Jadi, kami disuruh buat video tentang resensi buku yang berisi dari kekurangan, kelebihan, tantangan, rekomendasi buku itu layak untuk dibaca atau tidak, dan kesimpulannya. Bisa ceritakan sedikit nggak buku ini menceritakan tentang apa? Jadi buku yang kami jadikan sebagai resensi itu berjudul Hafalan Sholat Delisa karya dari Terelie. Nah, buku Hafalan Sholat Delisa itu bercerita tentang seorang perjuangan gadis kecil bernama Delisa yang tinggal di Aceh. Jadi Delisa ini harus berjuang dalam bertahan hidup setelah daerah tempat tinggalnya itu mengalami tsunami. Delisa harus kehilangan ibunya, ketiga saudarinya, dan kehilangan kaki kirinya sendiri. Setelah kejadian tsunami itu, Delisa harus berjuang dalam mempertahankan hidupnya sendiri karena telah kehilangan orang-orang terkasihnya. Nah, alasan kenapa kisah Delisa ini dijadikan sebagai sebuah film itu karena pertama kisah Delisa itu adalah kisah nyata. Yang kedua itu kisah Delisa itu sangat menguras emosi dan sangat menginspirasi. Jadi pada tahun 2011 kisah Delisa ini dijadikan sebuah film yang sangat booming pada tahun itu. Apa sih alasan kalian memilih buku ini? Alasannya itu karena memang dari awal pembuatan tugas ini kami udah mikir biar gampang kami nyari buku yang udah familiar di kami semua. Nah, setelah kami diskusi ternyata buku Hafalan Sholat Delisa ini kami udah familiar dan ada beberapa yang udah pernah baca tapi belum selesai, dan rata-rata dari kami udah pernah nonton film yang adaptasi dari Hafalan Sholat Delisa ini. Nah, dimana kan juga buku ini tuh dia mengambil latar tempatnya itu ada di Aceh, apalagi kami yang tinggalnya sekarang ini di Aceh, dan lokasi-lokasi yang terkena tsunami 2004 itu dekat dari kami, sehingga itu lebih membuat kami dapat merasakan, dapat masuk ke dalam ceritanya dan lebih relate lah gitu sama cerita ya. Kenapa sih milih perpustakaan USK? Kami memilih perpustakaan S1 yang pertama, perpustakaan SK itu memiliki koleksi yang lengkap, di mana dia menyediakan buku, jurnal, skripsi, dan literatur akademik yang mendukung studi mahasiswa dari jurusan manapun. Bagaimana sih perasaan kamu ketika menerima tugas video ini? Nah, pada saat kami mendengar tugas ini, awalnya kami merasa tugas ini sangat berat karena kami harus membagi waktu kami untuk mengerjakan laprak kami yang cukup banyak, dan juga untuk take videonya sangat ribet dan editingnya juga harus mengepaskan angle yang pas. Tetapi pada saat kami mengerjakan tugas ini, ternyata tugasnya tidak seberat yang kami bayangkan. Kami dapat membagi waktu kami, dan juga kami juga mengetahui novel ini sangat bagus dan sangat memotivasi. Teman-teman, ayo temenin kami ke perpustakaan USK. No, I'm not usually sentimental. I'm quite the opposite. But you take me to a level so high. Because my tummy's feeling funny. It's just the butterflies. I'm going kinda crazy inside. I wanna believe that it's real. Tell me this is real. Is it feel how I feel? I can't tell you, baby, who it was. I think I like you just because. The way things been going lately, it probably won't, but it could be amazing. Maybe we could be a thing. Maybe we should be a thing. It's not a smile that I'm wearing. I'm just an ordinary guy who thinks that life is scary sometimes. But I know it's more than just whatever. I'll say let's stay together. It's now or never, baby, it's time. I'm thinking something's real. Tell me that it's real.
novel ini adalah dimana penulis sangat bagus dalam memberikan narasi dan gambarannya. Saya benar-benar bisa ngerasain apa yang terjadi saat itu ketika tsunami. Setelah tsunami, saya bisa ngerasain apa yang dirasakan oleh Delisa, dari sedihnya, senangnya. Dan saya juga bisa tahu gimana sih seremnya kondisi setelah tsunami pada saat itu. Menurut saya kelebihan dari novel ini tuh karena gimana penulis itu berhasil menggambarkan ketabahan seorang anak kecil itu dalam bentuk sederhana namun sangat mendalam. Dan juga novel ini tuh memiliki penulisan yang mudah dimengerti dan juga ringan sehingga pembaca tuh dapat memahami alur ceritanya dengan mudah. Menurut saya, kelebihan dari buku Hafalan Sholat Delisa itu, penulisnya itu berhasil menggambarkan hubungan emosional antara sosok seorang ayah dengan sosok seorang anak, sehingga pembacanya itu ikut merasakan emosional yang dialami oleh tokoh tersebut. Kelebihan dari novel Hafalan Sholat Delisa adalah novel ini diambil dari kisah nyata, yaitu kejadian tsunami Aceh 2004 silam. Penulis yaitu Terelie berhasil menggambarkan suasana yang haru, menegangkan, serta emosional ketika kita membaca novel ini. Baik, kelebihan dari novel ini adalah ceritanya yang sangat menyentuh hati dan inspiratif, seperti Delisa yang sangat tabah dalam menghafal doa-doa sholat. Jadi kekurangan dari buku Hafalan Sholat Delisa itu pesan-pesan moral yang disampaikannya itu terlalu eksplisit atau secara terang-terangan, sehingga pembacanya itu kurang bisa merenungkan atau menafsirkan isi dari moral-moral yang disampaikan dari buku tersebut. Untuk kekurangannya, ada beberapa bagian dari ceritanya itu yang sangat emosional, sehingga membuat para pembaca menjadi terharu yang sangat berlebih. Kalau kekurangannya, buku ini memiliki penjelasan yang terlalu berlebihan di dalam suatu bagian, sehingga membuat saya merasa bosan dan nggak guna aja gitu, diulang-ulang juga penjelasannya. Jadi saya langsung nge-skip ke bagian berikutnya dan menurut saya ini lumayan ganggu. Kekurangan dari novel Hafalan Sholat Delisa, beberapanya menggunakan bahasa daerah sehingga saya sendiri juga tidak memahaminya. Lalu ada juga beberapa karakter, terutama karakter utamanya itu yang masih labil sehingga ceritanya sedikit bertele-tele. Kekurangan dari novel ini tuh dimana karakter atau tokoh lain selain Delisa itu kurang digali lebih dalam sehingga pembaca kurang terhubung secara emosional dengan karakter lainnya. Menurut saya pribadi ya, tantangan yang saya rasakan saat membaca buku Hafalan Sholat Delisa ini tuh kekurangan waktu, karena saya tidak bisa menuntaskan membaca buku ini dalam satu waktu dan harus menyicilnya dengan 1 bab, 2 bab di keesokan harinya karena banyak tugas kuliah yang menumpuk dan laprak-laprak yang harus dikerjakan. Tantangan novel dari Hafalan Sholat Delisa ini adalah sebenarnya novel ini sudah sangat bagus, namun ada beberapa part yang sedikit membosankan. Contohnya, ceritanya itu hanya terfokus kepada si Delisanya, tidak ada menceritakan tentang suasana setelah terjadinya tsunami Aceh. Nah, tantangan dalam membaca novel itu dimana kan kami hanya meminjam 1 buku, sehingga kami kan bertukar-tukaran untuk membacanya. Sehingga saya sendiri itu kurang untuk dapat membacanya dan memahami lebih dalam lagi tentang novel ini. Baca buku Hafalan Sholat Delisa ini yang bisa saya ambil itu betapa pentingnya dukungan dari orang-orang sekitar, terutama orang tua, di saat kita dalam kondisi terpuruk sekalipun. Dan keikhlasan dan ketabahan itu pada akhirnya akan membawa kita ke kebahagiaan. Nah, secara keseluruhan novel itu berhasil menyentuh hati pembaca dengan cara inspiratif, di mana mengajarkan kita tentang ketabahan, kasih sayang keluarga, dan juga kekuatan doa. Novel ini juga mengajarkan kita tentang memberikan kita pelajaran tentang dalam kesulitan apapun kita harus tetap berdoa, bertabah, dan berharap agar tetap bertahan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari novel ini adalah peran orang tua, kasih sayang, pengorbanan, serta keteguhan sangat kita perlukan untuk melanjutkan kehidupan. Rekomendasiin banget buku ini untuk semua orang baca ya, minimal sekali seumur hidup pernah ngebaca novel ini. Apalagi buat kalian yang suka sama sesuatu tentang bencana alam atau fiksi ilmiah gitu. Ini bener-bener bisa ngebuat kalian ngerasain tentang suatu fenomena alam, yaitu tsunami. Beneran bagus. Saya sangat merekomendasikan novel ini karena
Cerita dalam novel ini sangat menginspiratif sehingga cocok untuk para pembaca yang menyukai cerita-cerita seperti ini.